Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1146 yang berjudul Gerakan di Tengah Keheningan. Ditemani dengan cover story Yamato, terlihat Ulti di sana sambil menangis berbicara kepada Yamato. Aku berjanji tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku berjanji akan menjadi bawahanmu yang setia. Nah, chapter dimulai dengan komentar editor yang berkata, sebuah pertemuan dengan musuh. Dan yap, kemunculan Gunko di kapalnya Kolon membuat Usopp berkata, Dareda Kisama, siapa kau? Sementara Jinbe dan Nami mengatakan kau salah satu penyusup. Yang mana mendengar hal tersebut, Kolon sangat kaget dan langsung menanyakan, kau orang yang menculik anak-anak itu kan? Tapi Gunko masih diam saja di sana sampai Jinbe bertanya, jadi kau adalah penyusup dari ras manusia? Dan Nami langsung mengangkat tongkatnya dan juga berkata, dia adalah salah satu yang melakukan itu kepada penjaga kastil. Dan Gunko sambil megang topinya berkata, ras manusia katamu, kami adalah dewa. Dimana Brook yang mendengarnya hanya bisa bertanya-tanya, tapi Usopp yang mendengarnya langsung nyeletuk. Dewa katanya, dia berkata seperti Enel dan juga Tenryubitot. Tapi di sana Nami malah bertanya, dan apa yang diinginkan dewa kepada anak-anak Elbaf itu, ha? Betul, itu mereka kawan-kawanku, teriak Kolon kemudiannya. Namun, Gunko berkata kembali, kalian pikir aku membawa mereka kemana? Tapi, Kolon tidak peduli dan menyuruh Gunko untuk membawa mereka kembali. Sampai Gunko berkata, tutup mulutmu, bocah tengik. Dimana ya, scene sedikit berganti ke rombongannya Franky. Di sana Franky berhasil menumbangkan salah satu monster mereka dengan laser beamnya. Dan juga terlihat mereka menjauh dari sana. Lalu scene kembali ke rombongannya Nami. Gunko berkata di sana, akan lebih baik kalau kami bisa menculik mereka. Tapi dengan ukuran sebesar itu, satu-satunya pilihan yang kami punya adalah membuat mereka berjalan sendiri seperti itu. Dan mengawal mereka sepanjang rute yang paling tepat menuju ke Holy Land. Yang mana mendengar tempat Holy Land, Nami langsung berkata, mari jua. Dan juga membuat Jinbe berpendapat apakah dia adalah Tenryubitot. Tapi Usopp menyangkal penampilan Gunko yang tak terlihat mirip seperti salah satu Tenryubitot. Sementara itu, kita beralih ke Brook yang dari tadi mikir dan langsung berkata di sana, aku pikir dia memiliki rank yang lebih tinggi daripada posisi tersebut. Mungkin dia adalah salah satu daripada God Knight. Pimpom. Dan Gunko langsung membenarkan ucapan Brook tersebut sambil tangannya mulai meluncurkan jalur panah menuju ke arah Usopp. Dan di sana Usopp bertanya lagi apakah mereka ingin membuat anak-anak itu menjadi budak. Tapi Usopp kaget dengan anak panah yang menghampiri dirinya. Woi, apa-apaan ini? Kata Usopp. Sementara itu, di panah lainnya, Nami sudah bersiap dengan kuda-kudanya dan juga berkata, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ayo, Zeus. Dan Zeus pun muncul sambil berkata, oi, Nami, kau memanggilku? Yang di sisi lainnya, Usopp masih sibuk tentang anak panah yang terus mengikutinya. Lalu ya, di halaman berikutnya dengan epic Nami ngeluarin jurus baru yang disebut Thunder Shark Tempo. Sebuah arlong, maksudku Zeus yang berbentuk hiu petir meluncur indah ke arah Gunko. Tapi dengan sedikit belokan yang dilakukan Gunko, arah Zeus itu berubah kembali menuju ke Nami, balik kanan. Sambil Gunko berkata, suatu hari dunia ini akan hilang begitu saja, atau setidaknya itulah yang seharusnya terjadi. Entah apa maksud Gunko berkata di sana, tapi Zeus menyuruh Nami lari karena arah serangan itu benar-benar berbalik kepada Nami. Dan duar, di halaman berikutnya, Zeus hiu itu menyambarkan petirnya sampai Zeus menangis dan meminta maaf kepada Nami. Tapi itu adalah Brook yang kesamber. Dan dengan jempolnya, mereka berpose di sana. Bejir. Dan Gunko kembali melanjutkan perkataannya. Dunia ini akan hilang, namun sebagian daripada umat manusia menyadari hal tersebut dan memberitahukan kepada dunia. Dan orang-orang itu adalah Clover, Olivia, dan juga Vegapunk. Tapi tidak ada yang peduli dengan ucapan Gunko. Usopp di sana melancarkan Hisatsunya dan boom, itu mengenai Gunko. Sambil berkata,
Kena kau, Kisama. Jangan kau pikir kami takut dengan Tenryubitot Bitot, kocak. Dimana di panel berikutnya kita bisa melihat tubuh Gunko yang hancur sebagian. Dan semua orang berkomentar, gila, Usopp sangat sadis woi. Dan Usopp langsung tobat di sana sambil berkata, setengah bodinya hilang, aku minta maaf. Tapi di panel berikutnya lagi, tubuh Gunko mengalami regenerasi. Tentu saja itu membuat mereka semua terkaget-kagetkan. Nami mengatakan dia regenerasi, itu benar-benar aneh. Dan Brook setuju, kembali hidup lagi itu adalah sesuatu yang sangat liar. Lu juga bejir? Iya. Dan saat Gunko mulai berbicara kembali, Nami dan Usopp kaget bukan kepalang. Di mana Gunko berkata, sekarang setelah ini terjadi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan ini saat ini. Lalu Gunko meluncur indah ke titik panah Usopp. Dan Usopp menduga apakah sesuatu seperti anak panah ini untuk sebagai target locknya. Dan Nami berusaha menyingkirkan itu dari Usopp, tapi usahanya sia-sia. Sementara itu, Brook dan Jinbe memasang badan untuk mereka. Dan Brook juga berkata di sana, mengetahui dengan pasti di mana pukulan itu akan mendarat, itu adalah puncak dari kebodohan. Ya, semua dari kita akan berpikir seperti itu tentang Bobes Gunko, tapi apa yang terjadi? Nah, scene sedikit pindah kembali ke rombongannya Giant Warrior Pirate. Di sana, mereka benar-benar lagi membantai banyak monster yang terus muncul kembali. Dan scene kembali ke Gunko yang berkata, ini seperti countdown, hitungan mundur. Sebuah pertempuran besar yang akan melanda dunia akan segera dimulai. Saat waktu itu tiba, siapapun yang dipilih oleh raksasa untuk berpihak akan secara drastis mengubah jalannya peperangan. Dan kita sedikit melihat kondisi Luffy dan juga Loki yang warak sampai badan mereka membengkak di sana. Nah, scene kembali ke rombongannya Nami. Nami merespon ucapan Gunko tadi dengan berkata, perang yang melibatkan seluruh dunia. Ya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Sementara Jinbe bertanya, jadi itu alasan kenapa kalian ingin Elbaf di bawah kontrol kalian dan kalian menggunakan anak-anak sebagai tahanan. Itu menjijikan, Cik. Namun Gunko yang sambil ngedes di sana berkata, aku melakukan ini hanya karena kewajiban, tapi pada akhirnya mungkin sia-sia. Nyawa anak-anak itu hanyalah sampah bagiku. Konsep Sandra tidak berarti apa-apa. Tentu saja Kolon meneriakinya, dasar sialan. Tapi tiba-tiba di halaman berikutnya, sebuah anak panah melilit leher Kolon dan juga mengangkatnya. Jinbe dan Brook bersiap dengan tekniknya, tapi di saat yang sama juga saat jalur panah Gunko mengenai tubuh mereka atau menyentuhnya, Gunko langsung membelokkan serangan mereka ke arah teman mereka. Tinju Jinbe membuat kepala Brook melayang. Tusukan Brook menusuk kulit biru Jinbe. Dan Gunko dengan mudahnya melewati mereka berdua ke jalur Usopp. Nah, di panel berikutnya tentu saja Nami tidak tinggal diam. Tapi dengan cepatnya pula panah Gunko itu berada di depannya Nami. Dan sebuah sepakan melayang tepat ke wajah Nami dan juga membuatnya terpental. Hingga Gunko saat ini sedikit lagi menuju ke arah Usopp yang telah bersiap dengan dengkulnya. Dan boom, di panel berikutnya terjadi hantaman yang luar biasa tepat di wajahnya Usopp. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat bahwa semua dari mereka yang ada di kapal tersebut terlontarkan atau terpental keluar dari sana, kecuali Kolon yang tergantung di atas sana. Dimana di saat yang sama juga kita mendengar suara Holy Knight yang mungkin Sombres berkata, baiklah, apakah semuanya sudah siap, Killingham? Jadi, Elbaf memang memiliki jaringan komunikasi yang sangat terbatas. Dan Killingham berkata, itu benar, tapi sepertinya ada titik-titik strategis di setiap desa. Aku juga butuh sesuatu yang benar-benar keras dan penuh dengan duri. Dan kita bisa melihat Killingham berada di sekolah Warlus dan juga membantai kepala sekolah di sana itu Kiba hingga pingsan serta Enji yang tidak bisa bergerak. Di mana Killingham mengatakan, kau tahu aku sudah atur tubuhmu masuk ke sleep mode. Jadi itu dia kenapa tubuh Enji tidak bisa bergerak. Lalu kita melihat Killingham tengah berada di depan Dengo Mushi sambil berkata pula, ini besar sekali. Belum pernah mendengar tentang Dengo Mushi sebelumnya. Sombres, coba ucapkan sesuatu lewat Denden Mushimu. Pasti semua orang di Elbaf akan mendengarkanmu.
dan Sombres mulai berbicara lewat denden musinya yang dipegang oleh Killingham langsung diarahkan ke Dengo Musi. Yang mana Sombres berkata di sana, oke, tapi sorry, tahan itu Killingham. Aku hampir selesai dengan yang ini. Mantan wakil Admiral Mariner itu seharusnya sudah mati di O'Hara. Dan kemudian kita bisa lihat Sombres melawan Saul yang telah berlumuran darah. Dan di tempat itu ditumbuhi duri. Bahkan Sombres memegang semacam senjata yang mirip gada berduri tapi entah apa itu. Dan Saul yang sudah sekarat di sana kemudiannya berbisik kepada Robin dan Chopper. Oi, Robin, Chopper, jangan keluar. Bersembunyilah di dalam rambutku. Aku menyerahkan anak-anak ini kepada kalian. Dan di sana Sombres tertawa melihat kondisi Saul untuk menyerangnya, tapi Saul justru terjatuh dan membuat Sombres tertawa dan juga membuat Robin ketakutan dan kesal di sana. Lalu di sana Sombres mulai ngedumel. Sekolah, perpustakaan, hentikan omong kosong tentang perdamaian dan juga pembelajaran. Kalian itu adalah prajurit. Ada suatu waktu raksasa mengguncang dunia dengan kekuatan brutal mereka. Kalian akan menjadi tentaran bayaran kami kan Raja Harel. Sialan kau Harel, dia benar-benar merusaknya kali ini. Dan ya, chapter ditutup di sini dengan komentar editor yang berkata, bukankah dia seharusnya menjadi raja yang gemilang dan bersinar? Dan ya, chapter sampai di sini ya. Dan tepat sekali. Yang membuatku sedikit menarik di sini adalah bagian terakhirnya. Adalah benar, ternyata benar ada hal yang dibayar Harel ketika dia ingin membuat Elbaf terhubung dengan World Government. Dan bayaran itu adalah jaminan tentara bayaran. Tapi sepertinya Harel menyadari itu bahwa tindakan itu sangat merugikan. Lalu dia membuat sekolah Warlords dan juga sekaligus melemahkan generasi pertarungnya itu. Dan membuat si Sombres kecewa berat.